Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 5 sikap pemerintah daerah soal formasi CPNS 2024 termasuk pengangkatan honorer menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, instansi pusat maupun pemerintah daerah diminta untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024 yang diberikan tenggat waktu paling lambat 31 Januari 2024. Namun sampai dengan saat ini pemerintah belum menetapkan kuota ya, oleh karena menunggu usulan dari pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 pemerintah pusat sendiri telah menyediakan 2,3 juta formasi. Namun 2,3 juta formasi ini belum secara rinci dibagi ke masing-masing pemerintah daerah oleh karena menunggu usulan dari masing-masing instansi pemerintah daerah. Hanya saja pemerintah telah memasang target pelaksanaan tes CPNS dan P3K tahun 2024 ini tahap pertama itu insya Allah akan digelar pada bulan Mei tahun 2024. Dengan demikian perkiraan jadwal pelaksanaan CPNS untuk fresh graduate dan P3K khusus untuk tenaga honorer itu jika memang tahapan tesnya dilakukan pada bulan Mei, maka diperkirakan bulan Maret mulai dilakukan seleksi administrasi tahun 2024. Seluruh instansi termasuk pemerintah daerah atau Pemda saat ini masih menunggu regulasi dan pengumuman resmi dari Panselnas soal tahapan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat edaran di mana ditujukan kepada kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat selaku pejabat pembina kepegawaian. Di dalam surat edaran tersebut yang tertanggal 21 Desember yang lalu dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN itu selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Karena amanah itu serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, maka yang diharapkan kepada kepala daerah dan pimpinan kementerian untuk menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut setidaknya terdapat 6 poin. Yang pertama adalah pengadaan ASN itu terdiri dari P3K yang memang dikhususkan bagi para pelamar honorer dan CPNS untuk pelamar umum. Jadi memang untuk kuota P3K memang disiapkan untuk para tenaga non ASN. Sedangkan untuk CPNS disiapkan untuk para pelamar umum. Sehingga ada yang beredar isu bahwa untuk guru sendiri ada kuota untuk P3K guru dan PNS guru. Sampai dengan saat ini isu itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Yang nyatanya berdasarkan surat edaran Menpan bahwa kuota P3K itu memang khusus disiapkan untuk para pelamar non ASN. Kemungkinan besar untuk PNS guru ini bisa disiapkan untuk para pelamar umum ya. Pelamar umum yang memang ingin melamar di formasi guru. Namun sepenuhnya rekan-rekan sekalian hal ini bergantung dari usulan dari pemerintah daerah. Nah, yang menjadi permasalahan pemerintah daerah dalam mengusulkan kebutuhan ASN ini tetap mempertimbangkan kemampuan dan kekuatan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa khusus untuk P3K memang selama ini dianggap membebani keuangan daerah, sedangkan untuk pelamar PNS ini dianggap lebih meringankan keuangan daerah oleh karena memang anggaran untuk pembayaran tunjangan dan gajinya itu berasal dari pemerintah pusat. Nah, banyak pemerintah daerah yang lebih memilih untuk mengusulkan kuota PNS daripada kuota P3K. Tentu kejadian seperti ini bisa membuat para tenaga honorer khawatir bisa diangkat menjadi P3K tahun ini oleh karena memang kemampuan keuangan daerah.
Rekan-rekan sekalian, di poin kedua dari surat itu disebutkan bahwa eh, untuk jabatan, untuk formasi sebagaimana disebut pada poin 1 tersebut itu dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan tentang jabatan ini itu sudah diterbitkan regulasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana di regulasi terbaru ini terkait dengan jabatan pelaksana sudah mengakomodir para lulusan SD, SMP maupun SMA untuk jabatan-jabatan pelaksana yang akan diangkat menjadi P3K. Tentu ini menggembirakan khususnya kepada rekan-rekan yang memiliki ijazah SMA. Nah, rekan-rekan sekalian, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN, ini poin yang ketiga ya, maka akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana disebut pada angka 1. Ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tindak lanjut dari poin ketiga ini memang sudah terbit aturan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dengan jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, untuk jabatan-jabatan itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Rekan-rekan bisa mencari tahu jabatan-jabatan apa saja yang kualifikasi pendidikannya itu minimal sekolah dasar. Kemudian rekan-rekan sekalian, di poin keempat bahwa instansi pemerintah itu diharapkan mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Jadi memang pemerintah sudah menegaskan bahwa untuk seleksi ASN 2024 memang harus memprioritaskan pegawai non-ASN atau tenaga honorer. Kemudian di dalam usulan itu harus dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pejabat pembina kepegawaian terhadap usulan. Kemudian rekan-rekan sekalian, di poin 6 disebutkan bahwa jumlah kebutuhan itu akan menjadi pertimbangan di dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Sementara itu rekan-rekan sekalian, terdapat sejumlah daerah juga sedang menghitung kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas ini sendiri itu siap mengajukan formasi P3K 2024 untuk tenaga honorer, khususnya formasi tenaga kependidikan lulusan SD dan SMP. Jadi tenaga kependidikan ini mungkin termasuk pegawai tata usaha, kemudian security dan cleaning service ini sudah masuk ke dalam tenaga kependidikan. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri sudah mengusulkan tendik di usulan formasi P3K 2024 dengan kualifikasi pendidikan lulusan SD dan SMP. Pemkab Banyumas sendiri itu akan memaksimalkan usulan kebutuhan calon aparatur sipil negara 2024 agar para tenaga honorer di daerah itu banyak yang terakomodir pada tahun 2024 ini. Sementara itu rekan-rekan sekalian, di kabupaten lain ya. Sementara itu khusus untuk formasi guru, terungkap juga sikap Kepala Dinas Pendidikan Banyumas yang barangkali juga mewakili Pemda. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan dan BKPSDM itu akan mengusulkan formasi ASN semaksimal mungkin sesuai arahan dari pusat. Honorer yang berjasa SD sampai dengan SMP juga akan diusulkan. Kemudian yang akan diselesaikan terutama honorer yang sudah terdata pada pendataan non-ASN. Bagi yang belum terdata nantinya akan mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah mengutamakan pada usulan kuota formasi P3K 2024 ini mengutamakan honorer yang sudah terdata di dalam pendataan non-ASN dan yang belum terdata nantinya akan mengacu regulasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk kuota disesuaikan dengan kemampuan keuangan karena anggaran untuk gaji pegawai saat ini sudah melewati batas maksimal 20% APBD. Ini menjadi permasalahan rekan-rekan sekalian oleh karena memang kuota itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah di mana anggaran belanja gaji pegawai tidak boleh lebih dari 20% APBD. Saat ini Pemda juga masih menunggu aturan mekanisme penerimaan P3K 2024 sambil menyelesaikan hasil seleksi P3K 2023. Nah rekan-rekan, demikian 5 sikap pemerintah daerah yang mungkin hampir sama dengan pemerintah daerah yang lain, yang mana yang sebagaimana saya sebutkan tadi terdapat
5 sikap yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada komentar, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.